Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik. Kalau putusan PT UN mengabulkan gugatan PDIP, maka jelas ya seorang Gibran tidak bisa dilantik. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi peraturan yang kemudian ya dikeluarkan oleh PT UN. Ini jalan satu-satunya dan terakhir begitu kan setelah MK. Tapi pada kenyataannya adalah MK sudah membuat keputusan ya, terus kemudian KPU sudah membuat keputusan bahwa yang menang itu adalah Prabowo Gibran. Tapi ada syaratnya begitu kan ya. Syarat dari PT UN ini kalau ada nuansa-nuansa mereka dikabulkan begitu kan. Bukan tidak mungkin mereka akan batal dilantik. Wah, deg-degan ya seorang Jokowi. Pasti seperti itu. Kita lihat baca saja ini. Gibran terancam tak dilantik sebagai wapres jika putusan PT UN dikabulkan ya atas gugatan PDIP. Karena PDIP selama ini mereka menggugat begitu kan bagaimana nuansa-nuansa seorang Gibran yang kemudian dianggap melanggar konstitusi, terus kemudian dari umur yang belum cukup begitu kan, lalu kemudian tiba-tiba bisa mereka ini yang akan menggugat begitu kan, mereka-mereka yang menggugat terkait dengan putusan itu, terutama dengan pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh si paman Gibran. Nah, inilah yang kemudian ya MK kurang cermati ya bagaimana putusan dan nuansa-nuansa yang ada selama ini terkait dengan putusan si Gibran. Tapi ya inilah hakikatnya kalau ada orang yang kemudian atau para pemangku kebijakan begitu kan ya seperti seorang pemimpin seharusnya kan kalau itu melanggar seharusnya kan ditegur begitu. Tapi pada kenyataannya adalah karena ini seorang anak, tidak mungkinlah ya seorang anak ditegur oleh seorang pemimpinnya. Apalagi ada si paman. Nampaknya undang-undang ini ya akan dirubah lagi di situ begitu. Dan pada akhirnya ketika Gibran sudah lolos, apakah ada orang yang mau mengusulkan lagi di situ begitu. Kalau ini kembali kepada PT UN yang ada, ini masih menunggu ya gugatan dari PDIP. Makanya kalau PDIP ya diajak untuk hak angket mereka tidak mau kemarin, terus kemudian malah lanjut ke PT UN ya. Para pendukung-pendukung Jokowi, para pendukung-pendukung dari Prabowo Gibran mungkin agak tertawa sedikit begitu kan. Karena putusan dari PT UN itu adalah ada sangkut pautnya dengan Mahkamah Konstitusi ya. Karena di Mahkamah Konstitusi selama ini memutuskan bahwa Prabowo Gibran yang menang begitu. Karena sebagai penyelenggara, terus satu sisi mereka ada sengketa dan di situ ya tepatnya begitu. Kalau PT UN ya mereka hanya menguji bagaimana apakah mereka ada pelanggaran atau tidak. Kalau toh pada akhirnya ada pelanggaran, jelas di situ begitu kan ya. Jelas di situ seorang Gibran bisa saja ya batal dilantik. Mari kita baca ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Gibran terancam tidak dilantik ya sebagai wapres jika putusan PT UN kabulkan gugatan PDIP ini. Amin ya, amin. Supaya negara ini terhindar dari pemimpin yang kekanak-kanakan lagi. Ya iyalah sudah sangat layak tidak dilantik ya. Cacat etika, ya dimulai cacat paman MK, cacat hukum, cacat konstitusional. Ini komentar dari netizen, bayangkan. Ya artinya apa? Artinya secara tidak langsung mereka ada nuansa-nuansa yang kemudian ada nuansa-nuansa yang kemudian orang-orang mereka kuat begitu kan. Lihat saja, kata netizen nggak mungkin ini dikabulkan. Terlalu besar imbasnya jika itu dikabulkan. Pemainnya juga orang-orang besar semua. Ini komentar netizen. Ya, saya mengira bahwa ada kekuatan yang kemudian ada supremasi hukum yang kemudian ada di balik ini semua begitu. Tidak mungkin mereka jalan sendirian ya, dan tidak mungkin seorang seorang Prabowo Gibran ini hanya mendaftar tanpa ada di balik ini semua begitu kan. Ada Pak Yusril, ada yang lain di situ begitu, orang-orang kuat begitu kan ya. Nampaknya ini akan agak jauh begitu untuk mengabulkan. Tapi tidak ada usaha yang tidak mungkin begitu kan. Tapi ya kita lihat saja, nampaknya masyarakat hanya pendukung-pendukung dari Prabowo Gibran hanya menertawakan PDIP. Kalau kita melihat ini begitu ya, yang namanya ada usaha dan upaya ya siapa tahu begitu. Gibran terancam tak dilantik sebagai wapres jika putusan PT UN kabulkan gugatan PDIP.
Ya, Ketua Tim Hukum PDIP, PDIP Perjuangan, Layus Lambun yang menyatakan yakin PTN Jakarta berwenang mengadili gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait perbuatan melawan hukum pada kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2024. Dan kabarnya yang dilaporkan di situ adalah juga terkait dengan kewenangan KPU. KPU yang kemudian mereka meloloskan juga begitu kan ya batas usia itu karena mereka berasumsi kepada MK ya. Tapi realitasnya kita lihat saja, realitasnya kalau semuanya ini dilaporkan ke PT UN, jelas kalau ada pelanggaran dari KPU, ada nuansa-nuansa pelanggaran ya, maka kemudian yang terjadi ini bisa saja si Gibran ini dibatalkan begitu kan ya, bisa saja tidak dilantik, bisa saja itu terjadi begitu. Dan ini menjadi sejarah besar ya, artinya secara logika kalau ini dibatalkan ya secara tidak langsung mereka akan mereka akan kena begitu. Selanjutnya tim kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP berharap Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta dalam putusannya nanti tidak melantik Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Gayus menegaskan bahwa gugatan yang terdaftar ya dengan nomor perkara berbeda dengan gugatan peradilan pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menurut Gayus, gugatan yang ditujukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggaranya. Nah, jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya dilaporkan ini bukan sistem penyelenggara pemilunya, tapi mereka lebih mengadukan pada pada hukum yang kemudian seolah-olah KPU ini menabrak aturan. Nah, inilah yang kemudian mereka gugat kepada PT UN. Nah, nampaknya karena KPU-nya juga disebut-sebut bermasalah, semuanya bermasalah, bukan tidak mungkin ini akan menjadi leluasa begitu kan, menjadi catatan penting bagi PT UN untuk memutuskan bagaimana apakah ini dikabulkan atau tidak. Wah, ini Jokowi semakin ketar-ketir kalau menurut saya ya. Takut nanti ya bisa saja kena begitu. Bahkan tim kuasa hukum PDIP menuding pencalonan Gibran dianggap cacat sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pendaftaran keduanya berlangsung di KPU pada 23 Oktober 2023. Bahkan satu sisi mengatakan PDIP mengajukan 4 petitum yang permohonan ke PT UN. Pertama, KPU tidak menolak pendaftaran Gibran sebagai peserta pemilu pada 25 Oktober 2023. Kedua, tidak mencegah atau menolak hasil pemeriksaan tes kesehatan Gibran pada 26 Oktober 2023. Ketiga, tidak mencegah atau tidak menolak penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden RI pada 13 November 2023. Ini yang kemudian mereka kritik begitu kan ya. Mereka laporkan begitu. Artinya secara teknis mereka masuk ya. Karena ini bisa saja ini perbuatan melawan hukum. Secara teknis ini mereka masuk. Tapi secara praktiknya kita lihat saja orang-orang mereka juga kuat begitu. Apa yang kemudian diputuskan oleh MK, diputuskan oleh KPU biasanya mereka ngikut aja begitu. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja ini di detik-detik akhir misalnya dibatalkan atau dikabulkan, jelas Gibran ini tidak bisa dilantik ya. Tidak bisa dilantik, tapi nampaknya sudah masyarakat sudah hal-hal seperti ini nampaknya sudah hilang begitu kan ya. Sudah mereka fokus kepada program dari Prabowo dan Gibran. Masalah lapor-melapor dianggap selesai di Mahkamah Konstitusi. Tapi dari kader-kader PDIP, dari semuanya begitu kan ya, dari orang-orang yang kemudian mereka dianggap melawan hukum, ya sekarang ini dilaporkan begitu. Ya sekarang saya tunggu ini apakah ini dikabulkan atau tidak. Kalau ini dikabulkan, ini akan menjadi sejarah baru ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.